karena orangnya nggak sabaran, pada akhirnya kan ada yang orang Koreanan gitu, terus ngambil lah di situ di 200 juta itu yang si 60 wadrat itu. Jadi ya udah, apa boleh buat. Tapi pada akhirnya kan berhenti nih, lagi cari-cari lagi ya kan, cari-cari nanti di mana ya tempatnya gitu kan. Kan bude aku, itu Mbak Yuku ya kan, Masku ya kan, mereka kan semua kan pada cari-cari gitu kira-kira di mana ya tempatnya ya, supaya tempatnya itu bagus, strategis atau gimana gitu kan menurut mereka. Jadi tawarin ini aku nggak mau, tawarin kayak gini aku nggak mau gitu. Jelas. Nah, pada akhirnya kan apa, Mbak Yuku yang namanya Daronti itu kan punya tanah, punya warisan gitu dari bude aku kan. Dikasihnya tuh pinggir sekolahan, bukan pinggir banget ya, kan ada sekolahan SD Setanggal 6 itu kan, kalian bisa ngeliat di Google Map lah, SD Setanggal 6, terus pinggirnya lagi kan ada rumah. Nah terus pinggirnya lagi di situ, terus kan di situ ada rumah-rumah kecil kan pinggirnya itu. Pokoknya ada yang punya itu kayak itu tuh selipan guys, tempat penggilingan padi itu kan punya Daronti kan Mbak Yuku. Nah tuh di sebelahnya ada tanah, pokoknya dibagi-bagikan. Di sini punya Mbak Yuko yang namanya Daronti yang deket sekolahan itu. Terus kan di sini ada rumah kecil itu penggilingan padi. Terus kan di belakangnya juga ada kan, ini punya masku ya kan yang jadi TNI di Cirebon. Terus di tepi lagi, di pinggir lagi ya, pokoknya bukan di belakang kan, ini di pinggir dekat sekolahan kan ada punya Mbak Yuko Daronti. Terus di sini ada rumah kecil penggilingan padi. Terus di tepinya langsung, di tepinya lagi kan ada sawah lagi tuh punyanya kakaknya Mbak Daronti itu. Jadi itu tuh semua punya mbakku, punya saudaraku juga. Dan itu tempat itu kayak tempat masa kecilku yang main-main di sawah. Gampung, tau nggak gampung? Itu cari yang kayak bawang yang kayak sisa-sisaan gitu kan, habis dicabut kan di situ kan ada sisaan kan. Nah kita nanti cari-cari kayak gitu. Itu punya kerjaan masa kecilku di situ itu kan. Jadi ngena banget kalau misalnya aku bangun rumah di situ. Dan mereka tuh Mbak Yuku tuh semua rela tuh bertukar-tukar gitu. Sebetulnya Mbak Yuku nggak mau jual tanah itu ya kan. Yang pertama yang tadi di pinggir sekolahan itu nggak mau jual, tapi kan karena buat aku, karena budeku yang minta gitu kan, udahlah kasih si Ayu gitu kan, karena kan mau gimana lagi, nggak ada tempat lagi yang bagus supaya deket di sini gitu kan. Ya udah akhirnya mau lah Mbak Ayuku dijual untuk aku, tapi sekian gitu kan. Cuman waktu itu cuman berapa ya, 20 wadrat kalau nggak salah ya, tapi ya kecil ya, bukan kecil banget sih ya, luas gitu loh, bukan besar banget juga tapi hanya luas gitu. Dan 100 juta lebih itu. Terus lagi pas kemarin lah, pas deket-deket kan aku bilang mau bangun rumah gitu kan, ternyata pas diukur ya kan, pas diukur itu apa namanya, nggak cukup, ternyata nggak cukup pengukurannya. Jadi pas pengukuran nggak cukup, pada akhirnya minta lah lagi sama si ini kakaknya Daronti ini Mbak Yuku kan ada di sebelahnya sini penggilingan padi juga. Nah aku ambilnya di situ karena di situ tuh cukup, ya udah aku ambil di situ. Nanti yang di pinggir sekolah itu sudah miliknya ini kakaknya Daronti di situ. Jadi dia tuh, mereka itu rela tukar menukar gitu demi aku gitu. Jadi aku bersyukur sih punya keluarga kayak gitu. Ini anak satu ayo susah ya. Nah pokoknya kayak gitu ya guys. Jadi di situ tuh sayangnya kan ada melonnya juga kan, dia ada kebunan melon. Cuman melonnya kan waktu itu pas diukur-ukur dan pas pindah di situ kan,
masih ada melonnya. Jadi melon itu belum panen ya kan. Terus sampai sekarang katanya melonnya belum ada gitu kan, belum ada melonnya gitu, masih daun gitu. Terus harusnya di bulan ini, bulan Agustus ini ya kan, harusnya panen, tapi ternyata nggak panen gitu. Kalau misalnya nggak panen kan nanti bisa dicabut ya kan, bisa cepet-cepet dibangun gitu. Pengen sih aku kayak gitu, udah nggak sabar banget pengen cepet-cepet dibangun. Jadi kan aku bisa mikir gimana gitu, jadi biar planning gitu. Sayang, Husin, kayak gitulah guys ya. Bener-bener ya nguras tenaga buat marah-marah terus. Jadi kayak gitu ya guys. Lagi pokoknya aku lagi nanti dipikirin nanti kira-kira gimana gitu, posisi kamar, posisi apa gitu kan. Ya namanya rumah setiap pasti ada aja, kadang-kadang ada pengen dicat ini, pengen di desain ini gitu kan, pasti ada aja gitu. Ini buat kaum mending ya, kayak gini ribet. Kalau misalnya orang kaya mah berapapun sanggup. Tapi ya dikatakan ke orang kaya, tapi aku tuh lahir sebagai orang nggak punya gitu kan, ya udah gitu. Tapi kalau bisa dibilang gini, nanti pun kalau kamu balik, tapi bentar, aku tuh ininya sakit. Tapi kalau dipikir gini, nanti pun kalau misalnya kamu balik di bandara gitu kan, coba deh kamu lihat kira-kira si Tet ini kayaknya beneran gak sih gitu kan. Kan nanti kan kalau misalnya dia beneran kan bisa juga ngikut untuk bangun rumah gitu di kamu. Karena aku makan gorengan ya, bener-bener ya. Yang pasti gini, kita itu hanya realnya gitu, kita nggak mau yang kayak yang katanya gitu, walaupun kita juga bersama-sama berharap gitu kan, sama-sama harapan. Ayolah, mudah-mudahan terketuklah pintu hati, terketuklah langkah kaki, mudah-mudahan bisa memajukan semua ini, amin. Kita semua juga berharap, tapi kan tergantung pada dianya gitu kan, tergantung pada dianya apakah betul seperti ini, apakah hanya khilaf gitu kan. Ya udah, aku pun nggak mau memaksakan begini. Jadi nanti pun ada dia, nanti dia pun membantu gitu, enggak. Kita harus 100% begini gitu, kita harus 100% real gitu, nggak boleh yang nggak real. Sayang, Husin, Jason, Husin, kena komputer. Emang anak sako, mang, keren.看你妈妈大牛，真的，给你做的不是给你玩那个东西。Astagfirullahaladzim, bocah paling bener kon gak dikurung Jan. Ya Allah, wis menang ya cerengkeng, kasih dolanan orang belum menang. Kayak mamanya pengen ngobrol sedelat Len, kon kap apa sih? Nah, wan saji kene. Stop. Wan saji le. Ana. Aduh. Ini udah 9 kan. 4 ke belakang, 4 keduanya lagi.